membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu? Apa Mbak Ala? Oh ya, contohnya tidak boleh makan di kelas, boleh. Apalagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan, boleh. Oh, betul sekali. Ya? Tidak boleh. Oh, tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Nah, sekarang berarti kan kalian sudah tahu ya contoh dari keyakinan kelas. Nah, Bu Guru mau tanya lagi, ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Apa Mbak Ola? Ya, jadi keyakinan kelas itu beda sama peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu apa? Peraturan kelas itu sifatnya memaksa, karena yang buat itu sekolah, yang buat itu guru. Nah, kalian tinggal melaksanakannya, gitu? Anak-anak tidak dilibatkan, itu namanya peraturan kelas. Nah, sedangkan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan ke kelas. Jadi nanti anak-anak yang membuat, kita sepakati sesuai dengan keyakinan yang kita yakini, serta nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas tadi ya. Siap? Siap. Nah, nanti anak-anak boleh menuliskan minimal satu, paling banyak 3. Jadi nanti kalau sudah nulis ditempelkan di kertas, nanti Bu Guru akan tempelkan di kertas flanel ya. Nanti kalian Bu Guru bagi kertas sticky note. Nanti kalian maju kalau sudah menuliskan. Siap seperti itu? Siap. Nah, jadi nanti kalau kita sudah buat, kita sepakati, kalian juga harus melaksanakan. Karena apa? Karena kalian yang sudah buat, gitu, dan diyakini bersama-sama. Karena hal itu sudah menjadi keyakinan kalian masing-masing. Siap seperti itu ya? Guru bagi, siapkan pensilnya ya. Keyakinan kelas apa yang ingin kalian buat?
membuat keyakinan kelas bersama Ibu Dewi senang sekali karena bisa mencurhatkan pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang saya inginkan. Saya juga merasa ini adalah hal yang menarik dan adil bagi siswa karena siswa dapat membuat keyakinan sendiri yang disepakati bersama-sama. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya menyampaikan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Endang Yunarti Faridah, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wiripurwo, Bapak Ibu Guru peserta diseminasi penerapan budaya positif di Sekolah SD Negeri 1 Wiripurwo yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dalam kegiatan pemenuhan tugas aksi nyata dalam program Guru Penggerak bersama saya Dewi Pramujiwati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Tak lupa salawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, agar kegiatan ini lebih memberikan manfaat, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan para hadirin dimohon berdiri.
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lingpurwo, kepada yang terhormat Ibu Endang Winarti Faridah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Pramujiwati selaku CGP yang pada siang hari ini menjalankan tugasnya untuk memenuhi tugas aksi nyata, mengimbaskan beberapa materi kepada Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri 1 Giripurwo. Pertama dan utama bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bersama masih diperkenankan untuk menghadiri acara pada siang hari ini dan insya Allah semua dalam keadaan sehat. Kalau tadi Bu Dewi membuka dengan pantun, maka saya akan berbalas juga dengan pantun. Hujan tiba, bunga menguntung. Cakep. Enak sambil makan ketupat. Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga perjumpaan ini bermanfaat. Amin. Jadi Ibu Dewi selaku calon guru penggerak di modul 1.4 dengan judul budaya positif ini ternyata telah banyak belajar apa itu budaya positif. Nah, nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Dewi. Ada disiplin positif dan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selama ini kedisiplinan di sekolah kita itu sudah betul atau belum? Dan nilai-nilai yang kita pedomani, nilai-nilai universal itu sudah pas atau belum? Sudah adakah nilai universal di sekolah kita? Nah, nanti akan kita renungkan bersama. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, selama ini jika ada anak yang bersalah, tentu cepat-cepat kita kepingin menghukumnya karena anak tersebut melanggar tata tertib yang dipajang di kelas. Betulkah hubungan antara guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah ini? Betulkah hukuman yang kita berikan itu sudah pas atau belum? Sementara ini kita tidak tahu. Jika anak berbuat salah itu tentu mempunyai alasan. Tentu mereka juga punya penyebabnya. Ingat, selagi kita menghukum satu kali saja, di benak anak itu akan tertanam puluhan tahun, bahkan sampai besok anak-anak itu dewasa. Jadi jangan bangga kita sebagai guru dapat menghukum anak. Nah, itu tentang hukuman. Jadi nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Dewi. Nah, jangan sampai sekali anak merasa bersalah dihukum, kemudian rasa bersalahnya itu berkepanjangan sehingga dapat tertanam di kehidupannya sebagai seorang yang gagal. Padahal sebagai guru kita justru seharusnya menumbuhkan kembali kepercayaan diri anak yang telah berbuat salah itu. Kita bimbing anak untuk menemukan identitas pribadinya. Berbuat salah itu biasa kok. Saya tahu kamu terlambat karena ada masalah, karena ada sebabnya, ya tidak, dan sebagainya. Nah, jadi cara menghadapi masalah tetapi tidak menimbulkan masalah baru, justru kita seharusnya berpihak di murid. Oleh sebab itu, maka marilah kita ikuti dari budaya positif dari Ibu Dewi ini dengan sebaik-baiknya karena materi ini sangat penting.
Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Dewi untuk melanjutkan aktivitas dan kegiatan belajarnya. Untuk Bapak Ibu Guru selamat mengikuti dengan seksama dan penuh sukacita tentunya. Baik, kiranya sambutan dari saya cukupkan sekian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari Ibu Indah Faida. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi penerapan budaya positif. Dan Bapak Ibu, di sini nanti ada beberapa materi 7 poin yang akan saya bawakan mengenai konsep budaya positif. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, dari sekian banyak poin yang mau saya bawakan, sudah pernahkah Bapak Ibu mendengarkan beberapa istilah di sini? Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, nanti berarti saya cuma melengkapi saja ya dari pengetahuan yang sudah didapat pengetahuan dari Bapak Ibu dulu. Nah, untuk yang pertama, pemaparan materi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pengembangan karakter itu kita bisa mengembangkan skill dan budi pekertinya. Jadi tidak hanya kita menyampaikan materi, tetapi anak juga diajarkan untuk budi pekerti juga, Bapak Ibu. Jadi agar iman dan karakternya juga lebih kuat. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya seperti ini. Artinya itu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam sekolah kita ini sudah kita terapkan beberapa ya Bapak Ibu, seperti sebelum masuk kelas kita SOP pagi, kita mengajarkan budi pekerti kepada siswa. Kemudian setelah itu masuk kelas, anak-anak kita biasakan untuk tadarus bersama. Kemudian setelah tadarus bersama, kita biasakan juga anak-anak untuk sholat duha. Nah, ini untuk apa Bapak Ibu? Agar anak-anak itu iman dan takwanya itu lebih kuat serta akhlak mulianya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Artinya belajar yang mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Jadi pelajar itu kita didik bagaimana biar bisa menghormati satu sama lain, bisa toleransi satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah mandiri.
tidak bergantung kepada orang lain. Apa yang ingin dia capai di sekolah itu harus anak siapkan sendiri. Misalnya bisa belajar mandiri tanpa ada dorongan eksternal dari diri sendiri. Kemudian anak bisa jadwal sendiri ya. Mungkin di sini saya mengajar kelas 1 itu selalu saya ajarkan bagaimana anak-anak bisa menjadwal sendiri. Nanti silahkan orang tua yang mengecek apakah ada buku yang tertinggal ataupun kelebihan buku yang dibawa. Kemudian selanjutnya adalah bernalar kritis. Jadi pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitas. Pelajar yang bernalar kritis mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, serta memecahkan masalah yang dihadapi melalui studi kasus yang dihadirkan di kelas. Kemudian selanjutnya adalah bergotong royong. Artinya pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Untuk bergotong royong ini, anak-anak sudah terlihat Bapak Ibu di sekolah, apakah sudah terlihat gotong royongnya, sikap gotong royongnya? Sudah. Nah, ini contohnya misalnya seperti 3 kelas, Jumat bersih. Terus apa lagi Bapak Ibu? Seperti diskusi kelompok, proyek. Mereka bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Artinya pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi ini siswa itu mampu menciptakan sesuatu yang kreatif, yang tidak hanya diam saja di kelas, tapi dia mampu kreatif menghasilkan sesuatu di dalam kelas saat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu masih ingat lagu Profil Pelajar Pancasila ya? Masih? Masih. Sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Profil Pelajar Pancasila. Siap Bapak Ibu? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik. Sekali lagi, kurang semangat, masih lemes. Ulangi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus. Mari kita nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya yang luar biasa. Nah, untuk yang kedua, materi kita adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal itu yang berasal dari kita sendiri, tidak ada motivasi dari luar. Misalnya ada penghargaan, itu tidak ya, tapi kita melakukannya karena senang. Karena senang kita melakukannya untuk diri sendiri, karena untuk manfaat kita sendiri, bukan karena dioyak-oyak. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain
untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau motivasi eksternal tadi apa Bapak Ibu? Penghargaan ataupun dorongan dari luar. Kemudian menurut Diana Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi siswa datang ke sekolah itu karena dari motivasi dirinya sendiri. Saya datang ke sekolah karena saya ingin pintar, karena saya ingin bisa membaca, saya ingin bisa berhitung. Bukan karena motivasinya saya ingin mendapatkan nilai yang bagus sekali agar mendapatkan hadiah dari bu guru. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi antara pengertian yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen ini memiliki kesimpulan yang sama, yaitu sebagai pendidik itu harus dapat menuntun siswa untuk menjadikannya siswa yang disiplin, mencapai manfaat dan kebahagiaan karena motivasi intrinsiknya dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, di sini disiplin positif itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, dari ketiga disiplin positif ini yang nilainya paling rendah yang mana Bapak Ibu? Hukuman. Nah, selama ini Bapak Ibu guru telah mendisiplinkan murid-murid kita di sekolah ini paling banyak di mana Bapak Ibu? Di hukuman, konsekuensi ataukah restitusi? Lebih banyak yang mana? Konsekuensi. Bagus. Nah, dari sini kita mau lihat hukuman itu seperti apa. Jadi hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau murid itu tidak takut, tidak akan berjalan. Bapak Ibu, aku rawati dan aku telat. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan berjalan nanti. Kemudian kalau konsekuensi itu seperti keyakinan kelas, seperti kesepakatan kelas, itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru itu harus terus-menerus mengawasi, memonitoring kepada siswa-siswanya. Bagaimana kamu sudah menerapkan keyakinan kelas yang kamu buat hari ini? Nah, jadi guru terus-menerus akan memonitoring. Kemudian kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi misalnya melakukan perilaku kemarin anak ini mengambil pensil temannya. Jadi nanti kita sebagai guru itu akan membuat bagaimana anak ini bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang ingin dia lakukan untuk memenuhi keyakinan kelas, apa yang anak ini langgar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman, cirinya adalah mendorong, menyalahkan diri. Jadi anak itu akan menyalahkan dirinya sendiri. Seperti guru, bu guru atau pak guru pernah, kamu tidak mengerjakan PR, itu karena kamu malas. Nah, seperti kita menyalahkan diri. Oh iya ya, aku berarti anak malas ya, jadi nggak mengerjakan PR. Nah, itu anak itu akan menyalahkan diri mereka sendiri. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Kemudian kalau restitusi itu mendorong disiplin positif. Kemudian kalau untuk hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini
anak akan kurang jujur kalau di sini karena takut akan hukuman. Siapa yang mengambil pensilnya Arek misalnya, ini tidak ada yang ngaku sampai lama, akhirnya sampai diberi akhirnya baru ngaku karena dia apa? Takut karena hukuman. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar taat peraturan, karena ini yang membuat keyakinan kelas, yang membuat peraturan kelasnya adalah siswa itu sendiri bersama gurunya. Kemudian kalau restitusi, ini anak belajar memecahkan masalah. Dari masalah yang anak buat itu dipecahkan sendiri. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Biar dia kembali ke kelompoknya itu lebih kuat, lebih akrab, lebih baik lagi. Kemudian kalau hukuman itu dibuat oleh guru, ini yang membuat guru, jadi murid itu tidak dilibatkan. Jadi tahu-tahu sudah ada peraturannya di sini. Kemudian kalau untuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid lewat kesepakatan kelasnya. Kemudian kalau restitusi itu dibuat oleh murid karena biasanya yang melakukan kesalahan adalah murid, sedangkan guru itu membantu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Misalnya, besok kalau kamu terlambat lagi, kamu keliling lapangan 10 kali misalnya seperti itu ya, lebih ya toh. Kemudian besoknya lagi tidak berangkat karena takut, saya sudah terlambat, kamu disuruh lari lagi. Kemudian kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Penguatan positifnya di sini seperti apa Bapak Ibu? Jadi menghindari kata tidak. Jadi dari kata negatif, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kita buat jadi kalimat positif menjadi buanglah sampah di tempatnya. iya, betul sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalau restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Jadi dia yang akan pegang sendiri, yang akan memecahkan masalah, yang akan memperbaiki masalahnya. Itu anak sendiri, bukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang Bapak Ibu coba berlatih bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman atau konsekuensi. Di sini ada kasus. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menyiapkan pulpen atau pensil ya. Nanti coba Bapak Ibu bisa menjawab berapa. Yang pertama, soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Langsung dijawab atau ditulis? Langsung ditulis saja. Kita nanti kita lihat jawabannya pada slide berikutnya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Next. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Pilih salah satu saja Bapak Ibu, ampun dua-duanya. Kemudian selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Next, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Next, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Next, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran, termasuk hukuman atau konsekuensi. Next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Betul berapa Ibu Kusna? Betul 11 salah 3. Bagus sekali, luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Rida? Betul 12 salah 2. Bagus sekali, luar biasa. Ini pinter-pinter sekali ya. Ibu Resti? Betul 12 salah 2. Luar biasa ini. Lanjut ini Bapak PJOK kita. Betul berapa? 10 salah 4. Bagus sekali. Ternyata ya Pak Guru olahraga juga ada menguasai sekali. Bagaimana Ibu kepala? Betul 12 salah 2. Luar biasa. Terakhir Bu Handini. Betul 11. Luar biasa. Berarti yang paling banyak tadi betulnya siapa Bapak Ibu? Iya. Untuk Pak Reda, Bu Kepala Sekolah dan Bu Resti, kita kasih tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa untuk pemahaman Bapak Ibu luar biasa. Semoga nanti pengetahuannya bertambah setelah ini ya Bapak Ibu, dari yang salah itu menjadi benar, jadi tidak ada salahnya kembali. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ada siswa berangkat ke sekolah pagi-pagi sekali jam 6 sudah sampai sekolah, padahal jam 6 itu sudah buka atau belum sekolahnya Pak Tris? Sudah, alhamdulillah. Jadi anak ini berangkat ke sekolah itu karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman karena terlambat sekolah. Berarti itu motivasinya bukan dari motivasi internalnya, tetapi motivasi dari eksternal, karena dia takut akan hukumannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya berangkat ke sekolah karena agar menjadi siswa paling rajin di kelas saya, agar mendapatkan bintang yang paling banyak, biar mendapatkan hadiah dari bu guru. Nah, berarti itu kan bukan karena dirinya sendiri ya, bukan karena motivasinya dirinya sendiri, karena penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, sekarang kita diskusi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Kira-kira Bapak Ibu, motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Bapak Ibu itu yang mana? Ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan penghargaan sebagai guru paling rajin di sekolah? Apakah karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda? Bagus sekali. Jadi kalau kita menghargai diri sendiri, tentunya menjadi teladan bagi murid-murid Anda ya. Jadi nanti murid-murid Bapak Ibu itu akan meniru, oh Pak Weda itu rajin sekali berangkatnya sebelum jam 7 sudah di sekolah. Saya malu kalau tidak seperti Pak Weda. Biar sukses seperti Pak Weda, saya tak meniru seperti Pak Weda berangkat lebih pagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau motivasi dari diri sendiri, berangkat itu berarti menghargai waktu. Jadi nanti akan menjadi teladan untuk murid-murid. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, kenapa ini? Kok bisa seperti ini? Karena tanpa hadiah, Bapak Ibu guru akan menganggap pasti dorakan sinau sing sregep, nek gak tak kasih hadiah pasti tidak bisa mengerjakan dengan tepat. Kalau nanti tidak saya kasih nilai dan tak kasih bintang, nah berarti ini kan ada suatu penghargaan yang memotivasi anak untuk melakukannya ya Bapak Ibu. Nah seperti ini sebaiknya bagus tidak?
bagus tidak dilakukan Bapak Ibu? Kalau memberikan penghargaan kepada siswa itu, menurut Bapak Ibu bagus tidak? Bagus tidak? Bagus ya? Bagus ya, baik. Nanti akan kita bahas lebih mendalam di slide berikutnya. Nanti kita akan menemukan bagaimana penghargaan atau hukuman itu bagus tidak kita terapkan di siswa-siswi kita. Next, dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sudah bisa kita jawab ya Bapak Ibu pertanyaan yang saya berikan tadi. Penghargaan itu bagus apa tidak Bapak Ibu? Iya. Jadi penghargaan itu akan mematikan potensi atau kreativitas anak. Jadi untuk anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan ini akan minder, akan tidak semangat untuk belajar. Dia tidak akan melanjutkan potensinya, sudah stuck sampai di situ. Dan kalau saya nggak dapat penghargaan, nah, jadi yang mendapatkan penghargaan itu yang semangat. Jadi dia akan semangat terus, yang lainnya tidak. Jadi mengapa penghargaan ini tidak boleh? Seperti itu aja. Kemudian teori Alfikon mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak jangka waktu panjang. Misalnya kita memberikan senyuman atau kita memberikan tepuk sambut, itu boleh tidak Bapak Ibu? Itu penghargaan bukan? Itu penghargaan jangka pendek, itu penghargaan yang boleh, bukan penghargaan berupa hadiah ataupun barang yang diberikan oleh siswa. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Apa itu hadiah kok sebagai guru? Nanti aku kerja kelompoknya nanti saya biasa aja karena tidak ada penghargaan ataupun hadiah dari Bu Guru. Biasanya kan Bu Guru memberikan hadiah juara 1, 2, 3. Sekarang kan enggak, makanya saya biasa saja, ya nggak akan bekerja lebih keras lagi. Itu akan mematahkan motivasi anak. Next, penghargaan menghukum. Mereka yang mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Misalnya 10 besar disebutkan, anak ini 10 besar. Nah, anak yang mendapatkan ranking 11 ini yang merasa dihukum. Karena apa? Dia merasa gizinya sama, kok nilainya sama, cuma paling bedanya 0, kok aku nggak disebut. Nah itu dia akan merasa dihukum. Dia akan merasa paling sakit hati. The next, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dasar manusia itu meliputi ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi kebutuhan fisik. Seperti apa Bapak Ibu? Sandang, pangan, pakan. Kesehatan juga bisa. Kemudian kalau kebebasan. Kebebasan itu seperti apa Bapak Ibu? Kebebasan itu seperti apa? Misalnya anak memiliki kebebasan. Saya ingin belajarnya di sekolah itu yang tidak usah duduk di kursi. Saya ingin belajarnya itu sesuai keinginan anak saja.
kebebasan yang mereka inginkan. Jadi saya punya murid juga, tidak bisa duduk. Dia mengerjakan di bawah kursi karena dia inginnya di kursi. Ya sudah, tidak apa-apa di bawah kursi. Yang penting dia mau mengerjakan dulu. Itu karena dia membutuhkan kebebasan. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan di sini seperti apa Bapak Ibu? Misalnya dia belajar di sekolah itu karena dia ingin senang, dia ingin pembelajarannya itu menyenangkan, dia ingin tertawa, dan di dalam pembelajaran yang menyenangkan itu dia menginginkan pembelajaran disertai permainan, disertai misalnya storytelling yang membuat anak ini senang, tidak hanya menulis, mendengarkan, kemudian mengerjakan, tidak. Jadi anak itu butuh kesenangan, butuh refreshing dalam belajar. The next, penguasaan. Jadi kalau penguasaan itu seperti Bapak Ibu, seperti apa? Misalnya dia diakui oleh teman-temannya. Aku ini bisa loh matematika, ngitung 1 sampai 100. Jadi ingin teman-temannya itu tahu bahwa saya itu bisa. Teman-temannya itu inginnya mengakui kalau anak ini bisa menghitung. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pengen anak ini diterima oleh teman-temannya, disayangi, diterima karena dia itu sebagai teman di kelas 1. Dari kelompok manapun bisa menerimanya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, arti dari kebutuhan dasar manusia. Nah contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Alasan Doni kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau misalnya dia seringkali minta bekal, ya ditanya, dipanggil Doni. Kenapa Doni kamu sering meminta bekal? Meminta bekal kepada temanmu karena saya lapar Bu Guru. Berarti pemenuhan kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Aman. Kebutuhan apa? Untuk bertahan hidup. Nih, untuk bertahan hidup karena kebutuhan pangan. Dia ingin memenuhi rasa laparnya, kenyang. Kemudian kalau jawabannya seperti itu, karena saya itu bosan Bu Guru. Seringkali saya tuh dibawain bekal ibu saya itu hanya lauknya tempe sama tahu. Nah punya teman saya itu kok ada nugget, ada telur. Berarti dia untuk memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan kebebasan. Karena dia bebas, dia ingin menentukan pilihannya. Pilihan makanan itu yang disukai apa. Tidak hanya ini itu, dia inginnya berwarna-warni gitu. Kemudian kalau anak itu ditanya, kemudian saya senang menggoda teman saya biar dia menangis kalau saya minta. Nah itu berarti memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. The next, contoh kasus yang kedua, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Roni gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Roni dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, misalnya ibu guru bilang, bisa ditanya, Dinda itu jawabannya seperti ini. Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kita lihat. Ya, Pak.
kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Termasuk memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan, kesenangan, atau apakah kasih sayang? Kasih sayang? Ya, nanti coba kita lihat di slide berikutnya. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kemudian kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah bu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini? Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kebebasan. Coba kita lihat. Nah, bu guru bilang tidak boleh bersenang dulu waktu mengerjakan. Itu termasuk pemenuhan kebutuhan kesenangan. Karena dia senangnya sambil nyanyi. Kemudian yang kedua, bu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, karena dia pakai jepit rambut, makanya dia pengen pemenuhan kebutuhan apa ini? Kasih sayang dan rasa diterima. Jepit rambutku baru kok bu guru nggak menyapa aku, padahal pengennya menunjukkan ya sama bu guru, Pak Guru, wah kok cantik sekali pakai jepit rambut pita misalnya. Kemudian yang ketiga, aku bosen masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kebutuhan kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan penguasaan. Karena apa? Ini tuh sebenarnya pengen menunjukkan kalau dia tuh bisa gambar. Gambarannya bagus. Tetapi karena gambarannya pasti tidak rapi, baru belum rapi kok sudah ditunjukkan sama teman-temannya, makanya dia pengen memenuhi kebutuhan apa? Penguasaan. Seperti itu ya Mbak Ibu. Nah, pertanyaan pemantik. Bacalah kasus-kasus di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Pertanyaan yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering kali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Mengenai masalah itu sebagai posisi manajer dan tidak boleh sebagai penghukum. Nah, intinya walaupun anak itu salah berbuat menjelek-jelekan teman maupun berkata kasar, tentu tadi ada penyebabnya. Nah, sebagai manajer kita tanya saja penyebabnya apa, latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa. Nah, setelah itu anak kita ajak untuk menemukan identitas kembali, identitas pribadinya. Nah, jangan sampai rasa bersalahnya itu berkepanjangan. Jadi tadi ada hukuman, kemudian juga ada ini disiplin yang positif. Jadi disiplinnya itu karena kita kembalikan ke kesepakatan sebelum pelajaran dimulai maupun sebelum pelajaran PJJ dimulai, tentu ada kesepakatan. Nah, tentu gurunya nanti kita selama pelajaran tidak boleh berkata kasar terhadap teman, tidak boleh mengejek teman. Nah, walaupun di kolom chat itu tentu semua harus sopan, harus sesuai kesepakatan kita. Nah, kita kembalikan lagi, kita ingatkan lagi kepada kesepakatan bersama. Nah, setelah itu
ingat, kemudian saya tahu kamu salah, tetapi setiap manusia tentu tidak ada yang lepas dari kesalahan. Nah, buatlah rasa percaya diri anak lagi untuk bangkit dari kegagalan yang pernah ia alami. Nah, di posisi ini, walaupun guru, walaupun kepala sekolah, ia merangkul anak yang telah berbuat salah tadi posisinya sebagai teman. Nah, mari saya dengarkan, keluh kesahmu apa, penyebabnya apa. Dari berbagai macam disiplin positif tadi, kita itu boleh mempraktekannya, memilihnya kita posisi sebagaimana tergantung dari masalah yang dihadapi. Nah, kalau di situ posisinya berkata kasar dan merendahkan. Jadi kita lihat lagi tentang disiplin positif Mbak Dewi slide setelahnya. Nah, jadi kita buat dulu pelakunya itu merasa bersalah, walaupun setelahnya itu kita rangkul sebagai teman. Nah, nanti diharapkan rasa percaya diri anak itu muncul lagi. Nah, dan tertanam kesadaran diri yang muncul dari internal, yang dari dalam diri, tidak karena akan mendapatkan belas kasihan, penghargaan ataupun pujian dari orang lain. Seperti itu menurut saya. Baik, Bu Endang, ada luar biasa untuk pemaparan. Kita kasih tepuk salut, tepuk salut, 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 salut. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan Ibu Endang Wiranti fakta yang luar biasa pemaparannya. Di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum atau membuat merasa bersalah, teman atau pemantau ataukah manajer yang selama ini Bapak Ibu posisikan? Pemantau. Ada lagi? Pemantau ya? Ya, pemantau. Jadi kalau di sini itu yang paling menyeluruh untuk posisi kontrolnya itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Karena selain kita sebagai manajer itu kita menyelidiki, kita menanya apa yang sedang dilakukan anak, kemudian kita mencari alasannya apa, kemudian kita memecahkan masalah anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan. Next, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi eksternal itu yang termasuk motivasi eksternal adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu adalah manajer. Jadi biasanya kalau penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, itu penghukum biasanya menghardik, menyakiti atau menyindir dengan kata-kata. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaannya. Saya sudah sering kali mengingatkan kamu, mengapa kamu seperti itu sama guru, nggak kasihan sama kamu sama guru. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Manajer atau teman membuat merasa bersalah? Membuat merasa bersalah, kita harus dulu ya. Kemudian yang kedua, patuhi aturan saya atau awas? Penghukum ataukah membuat merasa bersalah? Penghukum. Ayo bantulah ini Bapak ya. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, kalian Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Patuhi aturan saya
Wong hukum, ayo bantulah demi Bapak ya. Teman, tadi benar ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Oke, memantau. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia membaginya sebagai manajer? Next, keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Misalnya tadi sudah saya sebutkan tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kita buat menjadi lebih universal. Misalnya, jagalah lingkungan kelas ini bersih. Itu ya Bapak Ibu. Dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menghilangkan kata tidak seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan. Tadi kita buat jadi membuang sampah di tempat sampah. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada video pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas. Nanti bisa dipercepat ya, dituliskan kalau. Ya, ini adalah contoh video pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi ini anak-anak itu menuliskan sendiri keyakinan kelas apa yang ingin mereka buat di kelas. Jadi tidak ada paksaan, mereka menuliskan sendiri. Dan konsekuensinya anak-anak juga yang membuat juga harus melaksanakannya, tidak boleh melanggarnya, karena ini sudah merupakan kesepakatan. Nah, kalau sudah menjadi kesepakatan itu mereka akan nilai-nilai kebajikan mana yang ingin mereka terapkan. Nah, kemudian setelah mereka menentukan keyakinan kelas yang ingin mereka buat, kemudian anak-anak itu membuat tulisan, kemudian menandatanganinya bersama sebagai kesepakatan bersama. Seperti ini Bapak Ibu, kesepakatan bersama yang harus dilakukan. Nah, ini kemarin anak-anak membuat melalui sticky note, kemudian saya tuliskan kembali, diketik biar kelihatan bagus dan menarik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ini jadi, saya tempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh anak. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya tempelkan di sini. Jadi anak-anak selalu ingat keyakinan kelas yang mereka sudah buat. Jadi saya tidak harus ngoprak-oprak. Oh, kamu harus berdoa dulu sebelum belajar. Itu tidak harus, karena mereka sudah buat. Jadi mereka sudah ada motivasi intrinsiknya. Sudah ada motivasi intrinsiknya untuk melakukannya. Nanti Bapak Ibu dalam aksi nyata ini kan saya pengennya per kelas itu membuat keyakinan kelas yang nanti dibuat oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru yang nanti menyetujuinya ya, bersama Bapak Ibu guru. Siap seperti itu Bapak Ibu guru? Ya, bagus. Next, sekarang ice breaking dulu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semangat Bu? Ini semangat tuh. Iya, bagus. Nanti kalau begini itu marina. Oke. Seperti ini menari. Di atas menara. Siap Bapak Ibu? Siap. Yuk sekarang saya yang menarikan, Bapak Ibu guru yang menyanyikan sambil menari ya Bapak Ibu. Siap ya? Siap ya Bapak Ibu? Siap. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, mari ke atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Bagus Bapak Ibu. Sekarang saya tambahkan satu lagi. Mari Jo. Siap Bapak Ibu? Siap.
Ini lebih cepat ya, biar Bapak Ibu lebih konsentrasi, biar tidak ngantuk. Ayo menari di atas menara. Mari menari di atas menara. Mari menari di atas menara. Menara di atas menari. Maju menari di atas menara. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Nah, di sini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita biasanya menenangi anak dulu ya, tidak menyalahkan anak yang tadinya berbuat kesalahan. Ngayem-ngayemi seperti kalimat seperti ini. Hal yang wajar yang kamu perbuat, Bapak dulu juga pernah melakukannya. Teman-temanmu juga pernah melakukannya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Apakah alasan kamu melakukan hal tersebut? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana komitmen untuk mewujudkan keinginan kamu? Apa keyakinan yang telah kamu langgar? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Nah, di sini kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi melalui kasus 1 dan kasus 2. Kasus yang pertama adalah Ola terlambat ke sekolah di saat pembelajaran sudah dimulai. Sebenarnya ini videonya agak panjang Bapak Ibu, tetapi nanti bisa dipersingkat. Ini kasus pertama, itu Ola datang terlambat. Bisa dilihat. The next, nah kemudian saya selesaikan dengan segitiga restitusi.
Kalau sama kelas 1 itu agak sulit ya. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi setelah kita mencari alasan kenapa anak ini berbuat salah, kita harus mengajak anak untuk memperbaiki kesalahan tersebut biar tidak terulang kembali dengan tidak cara mengatur dan sebagainya. Nah, next, kasus 2 itu akhirnya tidak mau buku tugas karena lupa mengerjakan PR. Nah, di sini sudah ada videonya, tetapi tidak saya putar ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang terakhir adalah bermain peran segitiga restitusi. Nah, di laci Bapak Ibu yang ada beberapa yang sudah saya berikan kasus. Nanti Bapak Ibu silakan bermain peran. Ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi murid. Nanti yang sudah siap, nanti silahkan silahkan nanti bermain peran dulu. Siap Bapak Ibu? Ciko mau kemana? Ya Bu Guru. Ciko mau pulang Bu Guru. Coba duduk dulu sebentar. Ciko, kamu tahu mengapa Bu Guru panggil di sini? Tahu Bu Guru. Kenapa? Karena tadi tiket di kelas sendiri terus mau pulang ke rumah. Salah enggak kira-kira seperti itu? Salah Bu Guru. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tentu yang manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, Bu Guru ini kita mencari solusi dari permasalahan ini. Bersedia Ciko? Bersedia Bu Guru. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa ingin pulang terlebih dahulu. Kira-kira apa alasannya Ciko? Karena tadi tiket di kelas sendiri tidak ada yang membantu, terus Ciko bosan terus mau pulang ke rumah. Nah, alasanmu itu bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan temanmu yang lain karena temanmu masih membersihkan kelas. Tindakanmu itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Melanggar Bu Guru. Keyakinan kelas kita yang mana yang kamu langgar?
disiplin. Disiplin, terus apa lagi? Dan tanggung jawab. Ya, kita sudah pernah sepakat setiap siswa di kelas kita harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, rencanamu apa supaya dapat perbuatanmu yang mencerminkan dari disiplin dan tanggung jawab? Kira-kira rencanamu apa? Tidak mengulangi perbuatan seperti tadi, Terus? kemudian menjadi penanggung jawab utama piket kelas dan melaporkan hal-hal yang melanggar berkaitan dengan kebersihan kelas guru. Ya, bagus sekali Ciko, anak baik dan pintar. Terima kasih Ciko sudah Ya, terima kasih Bu sudah Guru. sepakat. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Loko dan Ibu Endang yang sudah bermain peran yang sangat luar biasa. Bisa kasih tepuk salut. 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 Luar biasa Bapak Ibu. Untuk pemaparan pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Winarti Farida, Kepala Sekolah dari CGP yang bernama Dewi Pramujiwati SD Negeri 1 Giripurwo. Saya akan menyampaikan testimoni tentang kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Pramujiwati. Saat diseminasi, Ibu Dewi menyampaikan materi tentang budaya positif. Penyampaian Ibu Dewi sangat bagus dan menarik. Terbukti kami semua guru dan karyawan SD Negeri 1 Giripurwo antusias dalam mengikuti. Materi yang disampaikan Ibu Dewi yaitu tentang budaya positif, utamanya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kami menjadi paham bagaimana cara menyusun keyakinan kelas yang melibatkan siswa. Dan kami juga menjadi paham tentang bagaimana mengatasi permasalahan siswa dengan berbagai lika-likunya menggunakan segitiga restitusi. Semoga kelas yang lain dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan dari yang Ibu Dewi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udin Wardana. Saya akan guru kelas di SD Negeri 1 Giripurwo dari CGP atas nama Ibu Dewi Pramujiwati. Baik, di sini saya akan menyampaikan testimoni terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang diseminasi kegiatan budaya positif untuk pelaksanaan di SD Negeri 1 Giripurwo. Baik, yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Dewi sangat luar biasa. Saya sangat terinspirasi apa yang sudah disampaikan Ibu Dewi terkait budaya positif, bagaimana caranya untuk membentuk keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas, bagaimana menggunakan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di kelas selama ini. Karena saya juga masih termasuk awam dalam hal seperti itu, saya sangat terinspirasi apa yang disampaikan Ibu Dewi, dan insya Allah apa yang disampaikan Ibu Dewi akan saya tiru, akan saya laksanakan di kelas saya, sehingga nanti bisa menghasilkan budaya yang positif untuk SD Negeri 1 Giripurwo. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.